Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semua ya. Bapak Ibu, saya mau ngasih contoh pengisian pengolahan format pengolahan nilai sumatif akhir semester atau asesmen akhir semester, ada SAS, sumatif semester dan PAS. Kita kasih contoh, saya mau kasih contoh kelas 10 ya Bapak Ibu. Ambil contoh 10 TKJ atau TJKT. Nah, Bapak Ibu bisa dipakai sesuai format mau yang 2010 sampai 2016 atau 2019 ke 365 atau 365. Baik. Bapak Ibu, ini saya kasih contoh. Pertama, Bapak Ibu buka sheet data utama yang ini ya. Terus pastikan nama kelas dan nama file yang nama kelas di file itu sama. Terus pilih mata pelajaran, misalkan saya bahasa Indonesia. Terus guru pengampunya bisa dipilih, ya berarti nama Bapak Ibu semua ya. Nah, ini KKM bisa Bapak Ibu sesuaikan. KKM yang dari sekolah itu untuk mata pelajaran kelas 10, 11, 12 itu disamaratakan 75, tapi silakan dikondisikan. Ya, terus ini proporsi atau bobot sumatif akhir semesternya, tesnya berapa persen, kontesnya berapa persen. Silakan pilih yang tesnya, tes tulisnya bisa 70% atau 50-50 atau 60-40. Terus dipilih juga raport, proporsi raportnya, sumatif lingkungan materi berapa persen, sumatif akhir semester atau PAS atau SAS-nya itu berapa persen. Nah, sumatif lingkup materi itu disesuaikan dengan ini Bapak Ibu, dengan CP. Nah, nanti di sini ada sumatif lingkup materi nih, CP1, CP2, CP3, CP4 ya Bapak Ibu. Nah, ada 4 CP di sini. Ini nilai bobotnya yaitu yang ini, sumatif lingkup materi. Kalau yang sumatif akhir semester, ini semester ya, salah ketik saya. Ini boleh di sumatif akhir semester ini bobotnya di sini ya. Saya gunakan bobot 60-40. Lalu untuk kriteria nilai, Bapak Ibu silakan sesuaikan karena ini nilainya bisa disesuaikan dengan KKM, dia otomatis berubah disesuaikan dengan KKM. Nah, yang bagian bawah yang nilai 60 ini Bapak Ibu boleh menuliskan perlu bimbingan atau perlu tambahan pemahaman atau perlu yang lain. Ini kalimat-kalimat positif untuk menunjukkan belum tercapaian peserta didik di satu CP. Ya, Bapak Ibu. Kalau yang ini menunjukkan penguasaan yang baik dalam, itu Bapak Ibu bisa menggantikan dengan mampu menunjukkan penguasaan atau mampu menguasai lebih baik atau lain-lain sebagainya yang menuliskan atau kalimat positif untuk peserta didik yang mencapai pencapaian pembelajarannya. Saya ini kasih contoh, misalkan Bapak Ibu tulis di sininya untuk CP-nya jangan menulis pada fase bla 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 bla, nggak usah gitu ya, langsung saja misalkan capaiannya itu analisis teks laporan hasil observasi. Nah, ini bla 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 seterusnya. Silakan dipilih sesuaikan dengan CP Bapak Ibu. Terus ini analisis deskripsi misal ya, bla 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 bla. Ini silakan disesuaikan. Nah, Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu lebih dari 4, saya sarankan ditambahkan langsung saja di sini ya Bapak Ibu. Atau di bagian akhir, di bagian nomor 4 untuk CP yang kelimanya, atau kelima di sini, keenam di sini kalau lebih dari 4. Silahkan disesuaikan saja. Nah, CP ini Bapak Ibu nanti itu masuknya ke sini nih Bapak Ibu nih. Ya, sumatif 1, sumatif 2. Nah, nilai ini akan mempengaruhi CP ini, deskripsi ini nantinya. Begini, jadi kalau nilainya di sini 90, maka otomatis Davin ini akan mendapatkan CP
atau menunjukkan penguasaan yang, nah, menunjukkan penguasaan ini kan di sini ya, menunjukkan yang baik dalam CP ini. Nah, menunjukkan Dapin menunjukkan ada satu observasi. Nah, terus karena ini udah ada CP kedua, berarti di sini kan nggak boleh kosong. Kalau kosong maka disebut ini perlu bimbingan analisis deskripsi. Nah, meskipun kosong ataupun tidak kosong juga di sini seharusnya memang ada dua capaian, yaitu capaian yang sudah dikuasai dan yang belum. Bapak Ibu, misalkan di sini dia nilainya 85. Di sini 85 juga misalkan. Nah, Bapak Ibu, saran saya karena seperti ini berarti si anak itu perlu bimbingannya kosong ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan di sini ada Bapak Ibu boleh memilih salah satu yang sekiranya anak tersebut masih perlu bimbingan lebih. Misalkan 85 ini harus di bawah KKM ya Bapak Ibu. KKM-nya itu 75 tambah plus 580 berarti ini boleh ke 79. Ya, maka di sini deskripsinya kan seperti ini. Nah, tadi kan 85 sudah turun 6 ya, berarti 6 itu bisa pindahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, karena ini nilainya rata, ini tidak akan mengubah nilai. Nilai dia itu akan tetap sama, tapi Bapak Ibu melihat capaian mana yang belum dengan baik didapatkan oleh salah satu anak tersebut. Nah, ini PTS silahkan diisi, nilai PTS ada di di hybrid learning. Ini non-tes bisa project atau memang Bapak Ibu menggunakan non-tes tulis. Nah, ini untuk tes tulisnya silahkan ditulis misalkan 90, ini 85. Nah, maka nilai rapotnya akan seperti ini, 86,2, terus ini deskripsinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ada anak yang tidak mendapatkan nilai ya, jangan dikosongkan ya Bapak Ibu ya, tapi dikasih nilai 0, maka nilai dia akan seperti ini. Ya, karena ini rata ya Bapak Ibu, jadi harus ada nilai kecuali memang Bapak Ibu cuma punya 2 CP, maka yang dimasukkan ini cuma 2 dan 2 lagi dikosongkan. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu copy yang di sini, copy. Terus Bapak Ibu masuk ke hybrid learning. Bapak Ibu masuk ke hybrid learning dengan link yang ini. Masuk ke guru atau di guru ya, di sini di admin guru. Lalu masuk ke sini dan menginputkan di sini Bapak Ibu ya, Leger dan raport semester 1 2022-2023. Nah, Bapak Ibu, setelah muncul ini yang tampil di sini itu file-file Excel sesuai dengan kelasnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, ini di pengeditan ya, jangan melihat saja ya. Ini pastikan ini di mode pengeditan. Nah, Bapak Ibu masuk ke tadi itu kelas 10 DKP ya. Ke Leger ya, L itu Leger, R itu rapor ya. Nah, ke Leger di sini cari mata pelajaran Bapak Ibu. Karena tadi saya bahasa Indonesia, saya mencari bahasa Indonesia. Nah, yang tadi sudah di-copy, ini kan tadi sudah di-copy ya. Nah, ketika di-copy, Bapak Ibu ke sini bahasa Indonesia, kopinya dari nilai akhir ya Bapak Ibu, dipaste saja langsung seperti ini, atau dipaste langsung juga tidak masalah, jadi otomatis mengisi ya. Nah, ini ada nilainya Bapak Ibu, pastikan ada nilainya ya. Nah, ini bahasa Indonesia-nya, ini nilainya, sebentar, ini ada kesalahan. Oke, nanti saya perbaiki Bapak Ibu. Nah, di sini tuh ada nilai, nanti deskripsinya kan seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Nanti apa yang terjadi di sini nanti akan saya perbaiki. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa untuk mengganti nama di sini.
Yang tadi itu dikasih nama mapelnya apa, nama gurunya siapa. Nama Bapak Ibu ya, jangan guru yang lain. Lalu Bapak Ibu masuk ke sini lagi dan diupload ke ini pengumpulan. Ya, isi nama-namanya lengkap dan filenya ya, Bapak Ibu. Boleh berbarengan, boleh per kelas juga silakan, tidak masalah. Begitu ya Bapak Ibu, semoga segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.